Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas IPS kelompok 5 dari kelas 8D untuk Pak Aprizal. Saya akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan subbab A, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang besar dengan wilayah yang luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Tetapi, ini juga yang membuat bangsa-bangsa luar tertarik untuk datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya adalah beberapa contoh hubungan positif Indonesia, dan salah satu dampak yang negatif hubungan Indonesia yang terjadi adalah munculnya penjajahan dari bangsa lain. Penjajahan yang dapat menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial budaya, dan politik Indonesia. Poin pertama, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi Indonesia berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi untuk masyarakat Indonesia. Keunggulan-keunggulan tersebut yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa luar untuk datang ke Indonesia. Tidak hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa juga yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia, tertarik dan datang ke Indonesia dengan keinginan untuk menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme, melahirkan dampak negatif dan bahkan sempat merugikan bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat terdapat beberapa daya tarik dan faktor kedorongan. Antara lain adalah: pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat dengan kebutuhan bangsa barat akan persediaan rempah-rempah yang sangat terbatas di Eropa. Kegunaan rempah-rempah bagi bangsa Eropa untuk mengabaikan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan, dan kondisi iklim yang tropis milik bangsa Indonesia sehingga bangsa barat berusaha untuk memperolehi hasil rempah-rempah. Faktor kedua ialah motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory adalah motivasi bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Gold berarti emas yang identik dengan kekayaan, menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk menemukan kekayaan. Gospel merupakan keinginan bangsa barat untuk menyebarkan atau mengajarkan agama mereka, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa, menjelajahi dengan tujuan untuk mencari kejayaan atau kekuasaan atas wilayah yang dijelajahi. Faktor ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah salah satu pendorong imperialisme modern dan revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850, merupakan salah satu pendorong yang membuat bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara sebagai sumber rempah-rempah. Tapi pada masa tersebut, Eropa masih kesulitan dengan masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin, menjadikan produksi lebih efisien, murah, ditekan, serta diproduksi yang cepat dalam jumlah yang banyak. Perkembangan revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat untuk membutuhkan lebih banyak bahan baku dan juga daerah pemasaran untuk menjual hasil industri. Poin kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Di samping ini adalah rute kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan warna merah mengikuti Portugis, biru mengikuti Belanda, dan hitam mengikuti arah Spanyol. Selain Belanda yang menjajah Indonesia paling lama, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada saat penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali sampai ke Kepulauan Nusantara. Perjalanan bangsa Portugis untuk mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Diaz melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika dengan tujuan untuk melayar ke India, tetapi gagal. Portugis sampai Malaka di tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Tahun 1512, bangsa Portugis sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company, disingkat EIC, yang di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Inggris walaupun tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda, menyebabkan Inggris untuk menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta.
Pelaut Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Di tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Setahun kemudian di 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia disusul ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda, muncullah persaingan antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang buruk, di tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indisch Company atau secara singkat VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Dia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, tapi dipindahkan ke Jakarta dan mengubahnya menjadi markas VOC karena mereka memandai bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan di rangkuman ini tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.